Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa lihat ya, jam 11 malam. Ya, agak rotok-rotok ngantuk juga. Kita, bilang saya, karena Senin kemarin masih sibuk dengan Pemira, kemudian diundur, karena juga kuliah setelah Isya, kayaknya nggak lazim juga ya, sampai setengah 9. Nah, ini kita lanjutkan terkait yang JavaScript kemarin ya. Nah, mungkin kita langsung saya menuju ke apa yang mau kita lakukan gitu ya. Nah ini contoh saya masukkan Ciki. Enter, nah kan dia keluar apa yang kita mau gitu Ciki sesuai dengan apa yang ada di database. Jadi data ini diambil dari database. Contoh saya ambil lagi Fanta, nah keluar apa yang ada database yang namanya mirip dengan Fanta. Nah ini semuanya diambil dari database. Nah ketika ini dia pilih, ya dia seperti yang jualan kemarin ya, putaran jualan jadi nambah di tabelnya. Kalau seandainya ini saya pilih lagi dan saya tambahkan, kuantitinya bertambah. Jika kuantiti saya rubah jadi 3, totalnya bertambah. Totalnya bertambah. Jika saya ambil barang lain lagi, saya tambahkan, nah, totalnya pun bertambah. Ketika ini saya hapus, nah, totalnya menyesuaikan. Nah ini yang mau kita capai. Sebetulnya kenapa kita melakukan ini? Ya ini sebetulnya di sini banyak pelajaran ya, banyak pelajaran yang mungkin bisa Anda terapkan juga di project Anda. Tentu saja di sini tampilannya sangat minim ya, sangat minim. Nanti dengan template-nya bisa Anda sesuaikan lah. Oke, jadi di sini sebetulnya ada video ya, sudah ternyata semester lalu saya pun juga sudah merekam videonya. Nah, nanti akan saya share. Nah itu jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah tema sebelum video tersebut. Jadi nanti habis Anda lihat video ini, Anda bisa lanjut ke video selanjutnya. Nah, jadi intinya saya akan mencoba sesuai code-nya sesuai sama yang kemarin gitu, sama video ini maksudnya. Jadi nanti bisa berlanjut, nggak terputus. Oke, nah untuk mencapai sini saya sudah memberi Anda sebuah file ya di sini. Mana tadi ya? Nah ini sebuah file PHP. Nah ini untuk start Anda. Jadi yang sudah pernah kita lakukan, bentar, tes index JS start ya. Nah kemarin yang sudah kita lakukan adalah sampai ke menampilkan modal kan ya. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya, cuma saya menambahkan sebuah tabel di sini, tambah tampilan modal, input, sama ini menambahkan modal saja. Nah modalnya ini di sini adalah statis ini statis, saya buat statis dulu, ini sebuah tabel biasa. Nah, ini bisa Anda lihat di code Anda, nah, ini startnya ya. Jadi di sini yang kita perlukan itu udah saya siapkan semua di sini, jQuery-nya, bootstrap untuk modalnya. Nah, ini modal itu ambil dari template bootstrap, Anda boleh ambil dari template yang lain. Ini sudah ada ya, sudah ada tabelnya. Dan ini tampilkan saja. Sedangkan yang di sini ini, mulai dari sini ke bawah, itu bisa Anda lihat di bentar, Anda lihat di sini. Nah, mulai dari sini, mulai button, buku, dan seterusnya. Mungkin yang menjadi perhatian gini, apa sih on focus ini? Jadi tujuannya seperti ini. Biasanya ini kan sebuah kalau seandainya kita di kasir ya, karena kita mau nuliskan nama barang ya. Contohnya cuma nama barang sedikit lah. Kalau seandainya contoh begini. Kalau seandainya tanpa ini, kita refresh. Nah, kan kita harus menghapus dulu kan. Saya ketik Ciki, nanti kalau sudah mau ganti harus kita hapus lagi. Fanta tampil harus hapus lagi. Nah, untuk mempercepat prosesnya nggak usah banyak hapus. Jadi intinya ketika ini diklik semua langsung harus keblok. Nah, ini namanya on focus. Ketika dia on focus semua diselect. Nah, coba lagi. Tadi ketika ini saya klik on focus kan,
semua di select. Kalau seandainya dilepas begini, ini adalah eventnya adalah on blur. Nah, kalau ini on focus, kalau dilepas on blur. Dilepas ini on blur dia. Oke, ini start kita yang sini sekarang. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat, jadi ketika ini diklik, dia keluar modal. Nah, sekarang contoh gini aja. Saya mau sedikit tantangan ya. Gimana caranya ketika di sini saya ketik sesuatu, kemudian saya enter, modalnya yang keluar. Memang saat ini modalnya isinya statis. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, kita kembali ke sini ya, ke input. Ini ke input, on focus. Ini udah ada disiapkan key, on key app, on key up di sini. On key up sudah ada fungsinya juga get file event gitu kan. Nah, di sini juga ternyata isinya hanya menampilkan aja console log event key code. Nah, coba kita lihat di sini buka konsolnya. Nah, ini kalau senjatanya orang JS ya, untuk JavaScript ada di konsol semua ya. Jadi intinya kalau saya ketik D68, yang ingin saya dapat adalah ketika di enter modalnya keluar. Nah, Anda bisa lihat enter adalah 13. Saya klik enter lagi, nah, 13 ya. Oke, jadi ini ada 13. Nah, ini saya rubah. Jadi tadi tantangannya ini ketika saya enter modalnya tampil. Seolah-olah itu hasil pencarian, walaupun itu enggak sih. Berarti di sini if event keycode sama dengan 13, dia manggil function seperti yang di on click tadi kan. Nah, ini kan on click modal tampil ya dia. Berarti kita panggil function ini kan sama ya, on click modal kan. Panggil modal. Kita refresh, coba saya enter. Nah, keluar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau seandainya citosnya ini diklik, dia akan masuk ke dalam tabelnya ini. Sekarang satu-satu. Nah, ini biar ini berhubungan dengan user ini ya, user interface ya. Jadi kalau orang itu akan mengetahui bahwa row ini bisa diklik itu ketika kursornya berubah menjadi seperti tangan untuk kaki jari. Nah, ini kita buat dulu. Kita naik ke atas, kan modal ya. Ini bagian modal di sini, mulai dari sini ini sudah ada komentarnya. Misalnya lihat ini berakhir di sini. Masing-masing row mulai dari row citos ini ketika nanti kursor saya arahkan ke sini, dia berubah menjadi sebuah jari. Nah, berarti ada kalau satu row berarti ada di PR-nya row. Kita ubah style kursor ketua pointer. Ini kita copy paste di seluruh row-nya. Tahu dari mana ini, baca aja lah, di CSS ada kok. Ini CSS ini ya, kursor pointer. Kita refresh, tes. Nah, sudah kan? Sudah ya. Nah, sekarang gimana caranya biar ini kalau diklik dia nyampe ke sini gitu. Ya, pasti Anda perlu sebuah event kan. Eventnya yaitu on click ya di sini. On click. On clicknya ini on click apa? Anda juga harus menentukan nih. Kalau di sini on click dia harus melari atau bisa memilih citos. Kalau di sini saya klik, berarti dia harus memilih ciki. Caranya bagaimana? Nah, untuk saat ini memang cukup sulit ya di sini. Cukup sulit. Nah, sebetulnya bisa aja sih saya bermain di sini, saya kasih ID, kemudian saya ambil dari sini juga bisa aja. Cuman nanti untuk nyambung dengan video setelahnya atau mungkin untuk pemahaman cara berpikirnya agak sulit karena biasanya nanti hasil dari database itu diambil dari bentuk JSON. Nah, untuk JSON itu ya kurang lebih mirip-mirip lah ya, strukturnya kayak array. Nah, makanya kita siapkan di sini. Jadi sekali lagi ini hanya untuk mengatasi yang ada di sini, mengatasi menjembatani lah ya biar nanti nyambung dengan video selanjutnya atau nyambung dengan pelajaran selanjutnya yaitu penggunaan JSON, data JSON.
Cara berpikirnya adalah dia seperti array. Maka saya siapkan di sini sebuah array. Array-nya berisi data-data ini, hanya ditambahkan ID. Nah, saya ambil aja dari sini, contoh di sini, nanti Anda silahkan Anda ketik sendiri ya. Kalau saya kan copy paste, contohnya kok. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini terpaksa harus Anda ketik ya. Oke, kita pelankan post video. Nah, Anda post videonya, Anda ketik dulu. Kalau sudah, di sini udah kan? Nah, di sini saya beri, tadi kan kursornya di sini ya. Kursornya berubah dari jari kan ada di row-nya. Jadi intinya kalau row-nya kita klik, dia diambil yang diklikkan ya. Berarti di TR-nya ini pun kita beri yang event on click. Nah, namanya apa? Tadi karena kita nyambung dengan video selanjutnya, harus saya sesuaikan juga namanya apa. Nah, namanya pilih barang. Oke, saya tak copy. Nah, besar kecilnya harus sama. Nanti Anda nggak bingung. Nah, pilih barang. Kemudian perhatikan di sini. Ini Citos ya. Ada nomor berapa Citos di sini? Nah, ada di nomor, ID-nya adalah 2. Jadi sekali lagi, ini juga sekali lagi ya saya sampaikan bahwa ini menyamakan cara berpikirnya seperti JSON atau ke database ya, bahwa intinya yang Anda query itu harus ada ID-nya. Kenapa kok ID? Karena dia unik, number uniknya. Jadi kalau mau nyocokin paling mudah adalah dengan ID-nya. Oke, jadi di sini untuk on click kita ambil ID-nya. Citos itu ID nomor 2. Di sini on click nanti ambil ID nomor 2. Ciki kan nggak salah nomor 1 ya. Nomor 1 kan Ciki. Oh iya, nomor 1. Kemudian di sini Churros itu nomor 3. Kemudian pelem Fanta sirup 45-nya. Oke. Di sini 4, 5, 6. Oke. Nah ini. Nah, sekarang kita siapkan dulu functionnya. Kita copy, bikin function di sini. Nah, nantinya saya lupa ya urutan naruh fungsinya di mana. Nanti kalau Anda lanjut ke video selanjutnya nggak usah bingung. Hanya masalah letaknya saja di sini. Mungkin biar enak saya cek juga ya. Di sini penamaannya apa di sana. Pilih ID, pilih barang ID ada di sana. Ya udah tak turunin sekarang. Ya, sama ya. Nah, ini nama kasih nama ID. Oke, nah, kita tes kemudian. Kita tes konsol log. Kita ambil aja ya langsung array-nya. R barang, kita ambil ID. Nah, kita lihat array-nya nanti. Oke, balik ke sini lagi, refresh, open modal, Citos. Nah, ketemu ya. Citos skornya Churros ya. Saya ketika apa tadi? Nah, ini ada sesuatu nih. Kok bisa ya? Nah, kita lihat. Row pertama. Row pertama kok bisa ini. Berarti salah. Oh, ini seperti saya salah ya. Berarti mulainya bukan 1, indeksnya 0. Nah, mohon maaf. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kesalahan saya apa tadi? Ini adalah bukan ID-nya, tapi ini adalah row number-nya. Row-nya di sini. Sorry, indeksnya. Array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin saya salah. Saya back dulu, maaf. Nah, tapi bukan begini. Tapi saya lakukan seperti ini. Karena bukan row-nya yang nanti kita pilih, tapi ID-nya. Nanti kita loop aja. var i sama dengan 0, i kurang dari
R barang dot length, kemudian I plus plus. Berarti kalau seandainya if R barang, jadi kita mau menyocokkan ya, bahwa intinya yang ini adalah nomor ID-nya. Jadi kita cocokkan apakah ID-nya sama dengan ID yang di sini. Kalau itu yang sama berarti kita pilih. Ini R barang, I ya, indeks I. Kemudian di situ setelah I ke berapa masuk array kan? Array kan ini kan ke 0 ya. Jadi ini adalah indeks I itu yang ini urutannya. Ini kita masuk ke array. Kemudian nanti masuk ke dalam array lagi ini adalah indeks ke 0. Jadi ini indeks 0, ID indeks 0, nama indeks 1, harga indeks 2. Jadi kita indeks 0 sama dengan ID. If itu kita tampilkan. Nah, yang tampilkan adalah I-nya, bukan ID. Maaf. I break. Dan nggak ngelup terus. Lompat. Oke, coba. Nah, sama kan? Citos ya. Indeks 2. Ciki. Churros. Pelem. Nah, sip. Nah, cocokin lagi. Sama. Sip. Maksudnya sama itu penggunaan ini ya, penggunaan apa? I-nya atau seterusnya. Oke. Nah, sip. Aku sini aja deh. Nah, ini tadi ketentuannya. Enter sudah beres ya. Nih, lanjut. Jika salah satu row table tersebut diklik, maka modal tertutup. Form input dikosongin. Nah, informasi dari row yang diklik masuk ke tabel keranjang. Oh, ada ketentuan begitu. Baik. Kita isi. Jadi kita ada diklik. Ini nutup kan tadi kan. Ini udah kita klik aja. Copy. Modalnya tutup. Hide. Lagi. Form input dikosongi. Wish. Form input. Dokumen. Get elemen. By ID. Apa inputnya tadi? My text ini ya. My text ya blank. Value kosong. Lagi mintanya informasi dari row yang diklik masuk ke tabel keranjang. Nah, ini yang seru nih. Ada. Oke, untuk itu saya harus ngambil tabelnya dulu. Table. Nama, dokumen, get elemen by ID. Nah, tunggu sebelum saya lanjut, kita lihat lagi di sini. Jadi yang dimaksud tadi itu seperti ini. Error dulu, coba. Ini bikin error, ini saya komen dulu. Nanti akan error ya. Oke, jadi kalau ini di enter, ini diklik, nah nutup udah berhasil kan tadi, ini kosong ya, udah berhasil kan. Nah cuma seharusnya si ciki ini tadi, untuk Citos, itu masuk ke tabel ini, bawahnya nambah gitu. Ya kan orang Anda lihat di kasir-kasir dulu ya. Nah ini berarti kan Anda harus mengambil nih, tabelnya apa sih tabelnya ini. Ya kita lihat, moga-moga ada penjelasannya di sini. Ada enggak? Ini kemarin setelah UTS ya, kemarin sih semester lalu. Mana kepada row diberikan event output mana kemarin function dipanggil dari si ID. Ini udah kita lakukan tadi ya. Simpan array 2 dimensi. Memang sih biasanya tabel ditampilkan adalah hasil query. Sudah jelaskan tadi kan. Informasi yang ditampilkan itu hanya informasi yang sebagian saja. Sisanya di hidden. Memang biasanya begitu. Yang nggak penting di hidden kayak ID itu orang nggak mau tahu ID-nya berapa. Cuman untuk sistem itu penting. Makanya nanti ID di hidden. Oke, data informasi ini disimpan dalam array 2 dimensi. Nah, tadi udah saya tunjukkan kan bahwa kita juga simpan dalam bentuk array. Karena berpikirnya seperti itu memang. Kemudian pada setiap row, jadi event konflik sudah kita lakukan. Nah, menambah row pada table dengan CS. Nah ini, langkah get table by ID. Nah ini kan, jadi kita menambahkan di sini ya. Sekarang kita get table by ID.
sudah dilakukan di sini. Table elemen get elemen by ID, tabelnya adalah tabel ini ya tadi, itu keranjang. Nah, sekarang elemen keranjang dari sini. Dua, lanjut. Count number of current row. Kenapa kok begitu? Karena kita akan menambahkan row baru pada urutan terbawah. Kalau Anda masukkan 0, nanti dia akan bertambah di atasnya. Atas, tapi kita mau nambah di bawahnya. Bawah sini ini kalau nambah lagi, bawah lagi, seperti itu ya. Nah, kayak ini loh contohnya, paling gampang gitu. Nah, ini. Nah, mantap. Nah, itu kan bawahnya kan. Nah, itu yang kita mau. Jadi kalau ada nanti baru nambah bawah seperti itu. Nah, kalau di nambah bawah, Anda harus melihat atau menghitung indeksnya atau row-nya, length-nya ada berapa ini. Nah, kalau seperti ini, tambahkan ini udah ini 1 nih. Ini length-nya udah 1. Length-nya 1, indeksnya ke 0. Jadi dipahami ya, kayak array itu. Panjangnya kan dia 1, tapi indeksnya adalah 0. Kita sekarang gitu juga. Oke. Jadi di sini var row number saya katakan, kita rubah nggak apa-apa. Di sini table row length. Kok tahu? Ya mencoai loh. Enggak kok sih. Biar sama, saya perhatikan namanya dulu. Oh, dia hanya diberi nama row. Oh, enggak apa sih, row number boleh. Ya, row number boleh. Terus kemudian next step selanjutnya, insert row with the number of current rows. Nah, ini insert row, saya juga nggak apa sih fungsinya ini. Row sama dengan table dot oh iya, insert row, fungsi namanya insert row tadi ya, row number. Nah, ini udah nempel. Sekarang kita ini belum ditambahkan, tapi secara objeknya sudah dibentuk, cuma belum ditampilkan di sini. Lanjut, insert cell. Nah, tadi kita udah buat row-nya, sekarang kita buat cell-nya. Kita ini. Oh iya, di sini oke. ID row. Nah, ini perlu persiapan. Kenapa kok ID row? Kita perlu ID row. Nah, ini contoh. Kita balik ke sini ya, perhatikan di sini. Ini harus nanti ke depan kita harus bisa menghapus ini. Satu row penuh dihapus. Nah, ini perlu ID. Ya, bisa nggak Pak tanpa ID? Bisa sih. Cuma nanti Anda bingung kalau enggak. Lebih baik pakai ID aja biar kita bisa ngomongnya gampang. Nanti saya ngomongin di this gitu ya, this nanti saya lempar ke parent itu bisa. Nah, cuman lebih baik kita ngomongin kolomnya aja, ID-nya saja. Jadi kita lebih jelas lah. Oke, itu ya tujuannya. Intinya ada banyak cara, cuman enggak kita cara yang paling mudah gitu. Oke, kita kasih nama apa di sini? Saya buat di sini harus menyesuaikan. Oh, pakai call 6 ya, begini. Call 6. So, call 6 ya, harusnya kan row 6 ya. Yes, biarin lah. Call 6. Nah, di sini call 6. Nah, seru banget. Var row ID sih lah. Kemudian saya katakan di sini call plus call 6. Sini call 6 plus. Nah, repotnya gini ya kalau kita meneruskan harus sesuai namanya. ID row, pakai ID row namanya. ID row, saya rubah ya. ID row call 6. Nah, cocok. Nah, kemudian tadi ID ini, nah ID ini nanti itu kita tempelkan sebagai ID-nya 0. Nah, ini fungsinya row. Tadi saya juga nggak butuh apa sih untuk fungsi gini. Set atribut ya, copy aja lah.
Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya ini set attribute ID gitu. Nah, ini maksudnya gini. Jadi nanti di row tersebut, nanti di row ini mana? Nah ini. Nah ini. Setiap row ini nanti akan diberi ID. Nah, ID-nya itu caranya kalau kita karena di sini kita barusan create sebuah row, nah, kita kemudian set atribut row ID sama dengan ID row dia masukkan. Nah, dari sini sudah. Sekarang kita insert cell, define the contents of each cell. Ya, insert cell sekarang. Nah, ini insert cell-nya, ini intinya apa ya? Ada, jujur saya juga tidak untuk fungsi detailnya saya juga sering nggak hafal. Cuman biasanya saya langsung googling ya. Punya kayak contohnya add new row in table JavaScript keluar nanti. Ini contohnya. Jadi kita definisikan sel-selnya. Nah, ini kok sebuah variabel baru ya, sebuah variabel baru. Jadi di row tadi kita tambahkan sel-sel tadi. Apa itu sel? Nih, sel itu kolom ya sel. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Ada 5 kan? Itu 2 dan 5 benar. Sel itu adalah kolomnya. Nah, mungkin penamaan saya kurang baik, harusnya kolom ya, biar jelas. Ini malah row dikasih nama kol. Terus apa mana? Baik, dari sini baru nanti langkah selanjutnya adalah define the content of each cell. Nah, tadi selnya yang pertama adalah nama, kemudian harga, quantity, subtotal, dan kemudian action untuk del. Duh, ambil dari mana ini? Ambilnya tadi dari yang di sini. Nah, yang Anda lakukan tadi. Oke, ambil sel 1 sama dengan DD, DD. Nah, ini sesuaikan aja dia minta input atau hanya punya, oh dia dikasih input di sini ya. Kenapa kok dibuat input? Nah, ini ada alasannya. Karena nanti ya nggak juga sih. Apa ya udah terlanjur gini kok. Sebenarnya terpenting kalau sudah input barang itu, barang nggak penting sih ya. Nama barang nanti ID-nya yang paling penting. Cuman ya terlanjur gini kita teruskan. Sebenarnya tanpa pakai input pun bisa di sini kalau Anda mengatakan langsung, contohnya di sini Anda langsung katakan tidak boleh seperti ini. R barang iya tadi R barang I kemudian dot bukan dot tapi di sini adalah nama kan 01. Ini boleh sebenarnya boleh. Cuman di sini yang sudah dibuat code-nya setengahnya itu dia menggunakan input di sini dengan stylenya background transparent. Bordernya dibuat non, jadi seolah dia transparan gitu ya. Ini gitu harusnya read only, bisa dirubah. Kemudian ngambil harganya, kedua kan harga ya, kedua harga, dan ini masih ini bisa dirubah juga. Nah, dirubah juga mau dikasih seolah seperti ini, nggak bisa. Dari stylenya bisa Anda masukkan juga di sini style background transparent, border non, text dan seterusnya. Untuk read only, baru selanjutnya dikasih apa namanya fungsi-fungsi. Oke, kemudian kita coba step by step dulu. Nah, ini nggak penting ya, biarin aja. Saya katakan biarin aja di situ. Kita ambil yang sel 2 aja, mendingan sel 2. Terus mouse ketik, copy paste baik. Nah, saya ada yang lupa. Kenapa ini? Bukan sel 1, ya kan? Terusnya pakai inter HTML ya, karena sel 1 itu adalah, ini juga nggak harus TD ya. Nah, stupid me ini. Harusnya nggak boleh kayak gini. Karena sel itu sudah TD. Ngapain dikasih TD lagi? Ya, mohon maaf. Nah, ini berarti nggak perlu pakai TD lagi. Karena si row tadi, jadi si row ini, si row di row ini itu sudah tag-nya TR. Nah, si sel ini itu sudah TD, jadi nggak perlu lagi dikasih TD ya. Nanti double.
Jadi udah pakai inner HTML aja. Cell apa di tag-nya TD tinggal kita masukkan inner HTML. Terus kalau seandainya Pak, kalau seandainya di sini nanti mau di sel satu ini mau dikasih apa namanya, mau dikasih kayak ID atau ID atau atribut lain bagaimana ya? Nanti ada tambahkan di sini kayak ini. Contohnya sel satu dot set atribut, set atributnya apa? Nah, itu contohnya. Cuman kita nggak mau ya. Nah, biarkan seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua quantity. Nah, ini sel 3 inner HTML kita masukkan dia input type text teks kenapa kok teks karena kalau number saya kurang suka ya nanti ada kayak tanda apa ya tanda ya biar kita lihat ya tanda tanda kemudian kasih name dapat name di sini quantity ya nah ini array apa namanya input array ya input array di sini nggak usah dikasih ID karena akan diberi ID otomatis oleh HTML. Value-nya dia satu saja. Oke, biarkan begini dulu. Lalu kita lanjut ke sel 4. Ini harus HTML. 4 itu apa? Oke, 3, 4. Oh, total. Input, type. Saya ambil teks saja. Name, total, sama array. Kenapa kok array? Karena nanti akan ada banyak ya. Value-nya. Nah, ini kita ambilkan langsung aja dari si harga tadi. Ini kan? Harga. R barang I 3 ya. 0, 1, 2. Oh, ini ngawur nih. Ini bukan 2 tapi 1 nih. Oh, sorry, dia harga juga ya. 2, ini pun juga 2. Kenapa 2 kan kali 1? Pasti 2. Yang terakhir adalah del. Del 5 HTML. Kita katakan aja button dulu. Button del. Kita lihat hasilnya. Nanti baru kita sesuaikan. Oke. Indonesia di sini. Oke. Kita coba. Length of undefined. Undefined apa ini? Oh, ini bukan row ya, ini rows. Nah, bukan row harus. Atau nah, nambah ya. Nah, ini maksud saya. Ini. Tapi ini seru juga nih. Duh. Di sini baru baru ada. Tadi nggak ada ya. Oke, udah sesuai ya. Udah sama ini, dia nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. Mirip on dia semua. Yang perlu bisa berubah. Subtotal ini pun seharusnya juga tidak boleh. Nah, ini harusnya read only juga. Kita buat dia read only. Karena yang saya kita rubah hanya kuantitasnya saja. Coba, coba lagi. Ciki. Nah, citos. Nah, kok belum kan tambah sini? Tunggu dulu, karena belum sampai sana. Nah, bisa kita rubah, saya ubah cuma kuantitasnya saja. Oke. Kita mau ngapain lagi terus? Kita tambahkan modul enggak? Tambah di sini. Ini sudah beres kan? Sekarang kita ke sini. Ini apa ini? Jadi nama kolom pada DB tipe X. Enggak paham maksudnya ngapain sih? Oh, ya ini bentuknya aja. Nah, ini kan. Ini tadi sel 1 style text align, text link, align. Nah, ini bisa seperti ini, tambahkan style pada sel 1 2 nya.
Boleh, boleh nggak Pak? Boleh, boleh aja. Silahkan ada tambahkan. Kemudian, oh ini ya, child note. Nanti dulu. Oke. Eh, oke. Coba sekarang kita mau menghapus ya. Kita coba fungsi hapusnya dulu. Kita kesini tadi ya. Ini fungsi hapus. Jadi kalau diklik nanti dia akan menghapus. Nah, tadi kan sudah Anda sudah tahu kan ya bahwa masing-masing row ini memiliki apa namanya ID. Dan di sini Anda tambahkan aja langsung on klik mereka kasih function. Contohnya aja mereka kasih nama function delete. Nah, delete ini kemudian nanti Anda beri ID-nya. Nah, karena dia ini ID-nya itu sebuah teks ini, perhatikan ya. Ini seharusnya dan nah, ini saya lakukan seperti ini. Nah, ini slash petik tanda seperti adalah mengatakan bahwa slash ini petik ini adalah sebuah karakter. Karena kalau Anda petik lagi, ini dia akan menutup menutup petik yang di sini, untuk petik yang di sini. Nah, petik yang ada slash ini dia menjadi sebuah karakter. Nanti dia dibaca sebagai karakter ini satu kesatuan, bukan menjadi dua. Bukan dua karakter ini menjadi satu kesatuan. Yang membedakan bahwa petik yang depan ini, yang belakang ini adalah penutup dari petik yang di sini. Sedangkan petik yang dikasih slash ini adalah sebuah karakter. Oke, nah, sedang kemudian kita ambil ini ID row. Nah, oke, nah sekarang kita buat fungsinya. Function delete ID row. Dan di sini, nah nama fungsinya tapi orang apa? Pokoknya intinya coba kita lihat ya. JavaScript delete row. Kalau bisa tadi. Oh, delete row pakai ini bisa. Atau kita pakai cara lain, kita pakai row-nya JavaScript delete element ID. Nah, remove element by ID. Nah, saya pendek kok. Bahan remove langsung. Get element by ID remove. Nah, ini paling gampang. Kita coba yuk. Dokumen get element by ID. ID row dot remove. Ini gini Pak. Kita coba. Itu loh caranya. Hafal jujur saya juga nggak begitu hafal ya. Cuman intinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita lakukan. Unexpected token kita lihat. Kenapa kok begitu? Klik ID row. Hmm. Kenapa sih? ID saja. Tetap error. Coba saya tangan dalam. Aman. Nggak tahu kenapa nggak mau. Oke, coba. Ciki. Ciki. Aduh, yes. Berhasil ya. Nah, kayak gitu caranya. Nah, sekarang biar Anda nggak bingung, kalian udah tahu ya caranya bagaimana. Sekarang harus saya sesuaikan namanya biar Anda nggak bingung. Oh, ini hapus L. Ya, boleh. Hapus L. Nama ganti ya. Biar Anda nggak bingung nanti. Dia pakai ID row, di sini ID row. Oke, jadi saya gitu. Jadi saya tunjukkan gimana caranya eh, apa namanya untuk kalau Anda nggak perlu tahu banyak lah, nggak perlu tahu semua, tapi cukup Anda harus tahu apa yang harus Anda apa yang Anda perlukan.
tinggal browse saja. Oke, selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah kalau di sini saya rubah menjadi 2, totalnya berubah. Ini dulu ya. Kalau ini kita rubah jadi 3, totalnya berubah. Nah, caranya bagaimana? Nih, intinya adalah kita mau ngobrolin di sini. Jadi ketika ini saya rubah, saya mau mengakses satu row ini saya akses. Satu row ini saya akses, kemudian saya ambil bagian sini. Caranya ada berapa? Ya, tadi ya sama kayak Abdel, saya pakai langsung lempar ke parent juga bisa. Jadi gini, mungkin saya lempar sini deh daripada ini pembicaraan step by step-nya ya. Nah ini, jadi di JavaScript itu mengenal dengan namanya child node. Intinya ada namanya parent, parent node, ada child node. Nah, contoh seperti ini. Table adalah parent, parent node. Dia punya anak, child node. Anaknya ada 2, head sama body. Nah, ini adalah anak yang pertama atau indeksnya 0, anak kedua indeksnya 1, child. Kalau di dalamnya T-head, kalau T-head ini sebagai parent, si T-head ini punya 3 anak. Anak pertama di baris ini, anak kedua baris TH yang kedua, anak ketiga baris TH yang ketiga. Atau indeks 0, 1, 2. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu juga tadi kalau saya sampaikan di sini tadi. Saya bisa menambahkan disk, itu bisa. Disk itu ada di sini. Saya tinggal naik aja. Parent. Parentnya nanti mungkin bukan bukan langsung ke row-nya, tapi ke TD-nya dulu. Nah, cuman kan ruwet ya. Makanya kita langsung tembak aja nanti. Nah, saya pakai nama beda dulu. Nah, berarti kan gimana? Jadi kita ingin melakukan sesuatu di sini, kalau ini dirubah nilainya, dia ikut berubah. Oke. Saya coba pengen tahu dulu. Saya tidak penasaran. Ini kan apa sih? Oh, jadi nol. Oke. Sip. Itu nggak begitu nanti ya. Ini dihapus berarti harus jadi nol. Oke. Berarti di sini kita kasih dua cara di sini ya. On key up, saya pilih on key up, eventnya di quantity kan ya. Quantity ada hitung total. Saya katakan list, boleh deh. Saya mau mengakses inputnya ini. Nah, kemudian yang kedua, saya tembak ke ini apa namanya row-nya. Gimana cara tadi menembak row-nya? Dengan menggunakan id row. Oke. Kita coba buat fungsinya. Function hitung total. Oke, jadi ini saya mengajak Anda untuk ini ya. Maksudnya kita mau berpikir logiknya. Nanti kalau sudah berhasil, nanti saya harus kembali ke mana? Ke sebelah tadi untuk menyesuaikan nama fungsinya. Karena biar menyambung dengan video selanjutnya. Cuman intinya kalau nanti berubah, yang penting adalah Anda tahu cara berpikirnya. Oke. Jadi kenapa kok ini disk? Maksudnya disk itu apa sih? Disk itu adalah Anda mengakses satu elemen ini. Satu elemen ini. Elemen apa ini? Elemen input. Ini disk. Ya. Disk ya di sini gitu. Kemudian kenapa mau di sini? Karena saya mengambil value-nya, ya kan? Di sini saya berikan saya mengambil value-nya ini loh. Ya ini loh, mau saya ambil ini loh. Nilainya di sini. Kemudian terus kenapa kok kemudian saya mengambil ID row? Karena saya akan merubah subtotal ini. Aksesnya bagaimana? Ya sudah, tadi kan kita belajar ya. Satu row ini punya anak berapa aja? Ini saya tunjukkan teman. Oke, bukan di, saya katakan ini adalah sebuah elemen, atau saya katakan L, dan di sini adalah ID row. Oke, saya menunjukkan Anda dulu ke kayak tadi yang sorry. Saya katakan var row ya. Nah, sini dokumen get elemen ID row. Nah, ini. Apakah perlu dihafal? Nggak perlu ya. Jadi kalau tadi Anda di sini kita menghitung ya,
Dari di sini kita menghitung, kalau saya mau mengakses sini itu bagaimana sih? Itu anak keberapa gitu kan ya, dari parent ini. Nah, ini bisa, sebenarnya kita juga nggak perlu ngitung ya, nggak perlu ngitung ini. Nanti saya tunjukkan caranya. Caranya seperti ini. Oh, oke. Kita ambil ini, refresh, open modal, sitos, dan berarti kan konsolnya. Saya mau lakukan sorting. Nah, ini TR dulu kan, bisa lihat di sana seluruhnya itu, seluruh row. Saya buka aja isinya apa aja. KTP, KTP ini. Nah, ini kan saya mengakses seluruhnya ini. Ini saya mau akses ke sini kan. Ini mau kita dapatkan. Oke, kita dapat row-nya. Sekarang coba child mode, pemodal, sitos, nah, not list, nah kan child list kan, child node, not list, ada kan bukan nol kan bukan ini kan kita kan maunya ke nol, satu, dua, tiga. Ini yang mau kita akses. Nol, satu, dua, tiga. Ada apa aja di sini? Nah, kan bisa lihat di sana. Banyak ya. Nah, ini adalah tadi kan ini sebuah TD kan ya. Dalam TD itu masih ada child node lagi. Nah, ini Anda bisa lihat. Nol input nol. Ada di child node yang ke nol. Nah, bisa lihat. Anda, ini kita dalam nomor ke sana. Nah, ini kalau Anda mau lihat dalamnya, bisa ada juga. Isinya apa aja bisa Anda lihat di sini. Yang mau kita lihat adalah value-nya di sini. Value. Nggak nyampe ya. Tambah boleh ya. Pokoknya value-nya di situ ya dia. Input mana ya? On. Malah sore pokok ono value ini pokok ono loh. Oh gitu ya. Jadi intinya rutenya gini. Oke, saya ulang lagi. Jadi untuk akses ke sana, nah, child node berapa? Childnya ada tiga ya. Nah, ini sorry. Nah ini ada tiga. Ya ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini adalah yang keempat. Yang keempat. Nomor empat kan nomor empat. Tapi indeksnya kan tiga ya. Nah ini. Ini satu-satu aja. Jadi di sini child node yang ke tiga. Kita lihat dalamnya ketiga ada apa aja sih? Tos, sektor lagi. Nah, ini sekarang posisi kita udah di sini. Yang dibuka ini adalah di sini. Nah, ini ya kan di sini kan. Nah, cuman kan kita baru di TD nih. Saya maunya ke input. Maunya ke input. Nah, ini saya klik lagi. Input ada child to berapa? Nah, ini kita klik lagi. Ada tambahkan child lagi. Note. Nah, kalau ke berapa kita nggak tahu. Atau saya katakan awalnya kita nggak tahu ya. Biarin aja, refresh. Kita klik lagi. Ternyata child node yang ke nol. Nah, input kan dia. Nah, sekarang kita masuk ke nol. Nih, save, balik lagi sini. Refresh, share lagi. Saya mengajak Anda eh, langkah-langkah ya, biar kita tidak perlu menghafal. Tadi ada di channel berapa, itu nggak perlu. Nanti kita bisa cek satu persatu. Oke, sorry. Refresh, open. Nah, ini tik lagi. Kenapa kok kita ketikkan sini? Karena tadi eventnya adalah on key up ya. Nah, kan tadi di sini kan kita sudah tuh, di sini. Sudah tinggal diambil value-nya. Ambil value-nya. Value, value. Yes, dapat ya. Oke, kita dapat. Nah, sip. Ini baru kita rubah nanti.
Berarti bukan value-nya dulu yang kita mau dapat, tapi adalah posisinya dia. Jadi var, saya taruh di sini var total. Atau bukan total, tapi total. Nah, itu angin, apa? Elemen maksudnya. Oke. Nah, kemudian perhatikan eh, ini adalah hasil perkalian dari kuantiti kali harga, betul ya? Tapi ketika tadi kuantitinya dia blank, itu kuantitinya dianggap sebagai nol. Nah, berarti kita ambil dulu value-nya yang ada di sana. Nah, saya tulis di sini dulu. L, kenapa L? Karena kita ada di input sini, ya kan? Saya lanjut di sini. Nah, per input value dan data. Itu adalah L dot value. Nggak bingung kan ya? Tadi saya lagi L adalah elemen input ini sendiri. Kan tinggal ambil value-nya kan, dot value. If input value sama dengan blank, ya kan, input value menjadi nol. Oke, untuk pengaman. Karena kalau enggak ini kalau ada kalikan dia error. Baru di sini baru subtotal. Nah, tunggu dulu. Sekarang saya mengakses ini nih, harga. Nah, tadi gimana caranya mengharga? Nah, coba kita lihat ya. Sama tadi. Tuh, kalau seandainya tadi chart node 3 itu di sini, berarti ini adalah chart node 3, 2, 1. Nah, kita cek. Log, row, node 1. Sini apa satu-satu. Kita lihat. Refresh, ini, 1. Nah, kita taruh di sini. Gitu. Oh, ternyata bisa dalamnya. Tapi dapat kelihatan ya. Di sini parent berarti ini adalah yang ke 0. Sudah, kayak itu aja. Nah, 0, tembak aja langsung ya. Value. Right. Cek. Lagi cek, cek, tentu cek. Pas dapat 2000, oh, kita dapat 2000. Jadi kita sudah mendapatkan, sudah bingung ya, 2000 dapat dari mana 2000 ini, tapi dari sini nih. Oke. Bukan yang sini loh, yang sini loh. Kita udah konsolnya kan ke arah ke child node 1 ya, bukan child 3 lagi. Hei, kita dapat sekarang harganya. Var harga sama dengan ini. Berarti total sama dengan adalah harga. Nah, ini hati-hati nih. Ini perlu saya gini kan ya. Parse in. Kita benar ya. Kita browsing dulu. JavaScript parse. Oh, jajan satu ya. In. Oh, jadi satu. Sorry. Kenapa kok parse in? Memang sudah ada saya tunjukkan kan ya. Satu plus satu apakah hasilnya dua? Belum tentu. Hasilnya bisa 11. Karena satu tadi dianggap sebagai teks. Nah, dengan parse in, di sini dipaksa dia menjadi sebuah integer. Nah, ini. Kali parse in input value dipaksa menjadi sebuah integer. Nah, ini baru bisa. Nah, yang sudah kan berarti bahwa sub, ya kan subtotal L ini kan dia elemennya ya, elemen yang ada di sini kan. Nah, tapi sekarang value-nya mau kita rubah. Berarti subtotal value sama dengan adalah subtotal. Yes, coba kita lihat. Semoga benar. Bismillah. Nyoh, nah benar ya. Nah benar, Nah, tapi lagi di sini coba lihat, ini kan males sih ya. Coba ya, lihat lagi. Nih. Ketika saya klik, saya harus mencet backspace dulu baru untuk menghapus. Kan males sih ya. Lebih baik ketika dia diklik langsung ngeblok. Jadi gimana caranya? Jadi di sini saya tambahkan on focus, sama dengan select ya. Kita refresh. Nah, enggak kan ya. No.
Yo, sip, 6.000. Oke, tadi udah berhasil. Oke, total kita udah berhasil. Sekarang kita harus, kalau seandainya saya mau nambahkan lagi, jiki. Nah ini, ketika saya tambahkan, totalnya juga harus bertambah ya di sini. Ini ketika saya rubah, totalnya sudah bertambah. Ini kan masih 0 terus, ya kan? Ini harus ngikutin ini ya, harus ngikutin hasil perkaliannya di sini. Jadi intinya subtotal ini adalah menjumlah subtotal seluruhnya. Sekali lagi, total ini adalah menjumlah subtotalnya. Jadi jangan pernah mengotak-kotak total ini dengan hasil perkalian di sini. Mabuk, pasti repot. Tapi kita cari cara paling mudah. Subtotal ini adalah hasil penjumlahan dari subtotal. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Function hitung total. Oke. Nah, sekali lagi, intinya nanti setelah ini saya akan merubah dengan function yang sesuai dengan yang ada di sini ya, karena akan nyambung ke videonya. Cuman sebelumnya kita nyambung ke sana, paling yang berbeda hanya nama-namanya aja sih, atau mungkin sedikit berbeda lah, tapi nggak banyak. Intinya di sini kita belajar step by step ya. Sekarang sekali lagi hitung total. Hitung total di sini adalah sekali lagi hitung total di sini untuk menghitung total ya, total dari subtotal. Sekali lagi jangan mudah-mudah harga sama kuantiti. Maksudnya perhitungannya ya, Anda cukup menjumlah subtotal saja. Nah, dapat dari mana subtotal? Nah, ini adalah subtotal adalah bagian dari tabel kan. Sudah, berarti kita ambil di tabelnya. Tabel dengan replace itu dari mana nih? Di sini. Jangan. Nah, ini ada tabelnya sudah. Sekarang kita mau mengakses bagian sini. Nah, terus tunggu dulu. Subtotal ini kan kita baru dapat tabelnya ya. Tapi kita harus juga menambah menghitung row-nya kan. Row sini ya. Perhatikan di sini bahwa yang atas ini adalah row index ke 1. Nah, row index ke 0. 4.000 ini adalah row index ke 1 dan seterusnya. Jadi data itu dimulai baru yang row ke 1. Berarti saya harus hitung dulu var 6 row sama dengan double row dot length. Oke. Nah, sekarang baru kita for i sama dengan 1. Perhatikan, 1 bukan 0. Karena kenapa? Data dimulai baru indeks ke 1. Oke. I kurang dari 6 row. Oke, ya benar. I plus plus. Oke. Nah, ngecek dulu. Saya mau mengakses ke sini kan ya. Subtotal kan. Tadi udah tahu kita subtotal bagaimana. Subtotal di sini subtotal. Nah, sorry. Nah, ini subtotal. Ya kan? Kita ambil nilainya. Ambil nilainya. Oke, sebentar. Saya harus berpikir. Oh iya. Nah, berarti var, ya bukan var. Saya ulang di sini, var total sama dengan 0. Nah, ini total sama dengan plus sama dengan, Anda tahu kan ya, seperti ini. Tahu kan? Ininya ditambahkan ya. Total sama dengan total plus dan seterusnya. Itu table dot rows ke i dot kemudian baru selanjutnya ini tadi. Nah, dot value. Oke. Nah, kemudian baru kita rubah dokumen get element by id. Yang kita rubah adalah nah ini H3 total ya, input text total ini sudah dibuatkan. ID-nya apa sih namanya total ID-nya ya. Kita ambil total dot value sama dengan total. Nah, ini kan
Nah, nanti kemudian di sini ada panggil. Jadi waktu hitung subtotal dia dipanggil. Nah, cek. Dua. Mantap ya. Ini kok ini? Isi. Sama. Tadi nol ini dianggap sebagai teks. Tapi nggak bisa seperti ini. Tapi dia harus part in total ditambah part in dia dianggap sebagai teks. Oke. Nanti ada yang kurang ketika dia diklik. Berarti di sini hitung total pun harus diberikan di sini. Sini pilih barang. Kenapa? Coba lihat. Klik loh. 2000 ini kok nggak berubah, ya kan? Jika saya rubah di sini 2, ini baru berubah. Nah, berarti karena tadi ketika di sini kita pilih, fungsinya belum dipanggil. Nah, berarti tadi function ini pun kita taruh di pilih barang. Taruh paling bawah aja. Nah, ini. Saya rubah. Cek. Tuh, berhasil. Nah, berhasil. Apalagi. Oh, mantap ya, nambah. Tapi kalau dihapus, belum berubah. Tambahkan lagi berarti. Kita tambahkan ketika Anda hapus. Nah, enak kan? Nambah. Nambah. Dihapus kurang lagi. Terus, ya kan? Kenapa tadi rasanya? Anda nah, itu pengalaman aja ya. Saya pernah mencoba untuk menghitung mulai apa, total ini dari sini. Harga kali kuantiti, mumet akhirnya. Cara termudah adalah, udah perhatiin aja si totalnya. Yang ada tambahkan. Dapat ya? Nah, kayaknya stopnya dari sini. Jadi stop dari apa video yang selanjutnya itu ada di sini. Nah, nanti selanjutnya Anda bisa mengikuti videonya yang tadi linknya saya berikan. Jadi kita cek, nah, kan sama, ya, sama ya. Oke, jadi nanti indeks JS ini akan saya berikan juga ke Anda agar nanti Anda menggunakan untuk video saja menggunakan ini. Oke, tapi untuk di sini ini adalah cara berpikir kita tadi ya. Kita develop mulai dari kurang dari nol hingga menjadi seperti ini dengan step by step yang uh, kita pikirkan bareng lah ya. Oke, jadi itu mungkin nanti video selanjutnya uh, melihat atau sambungannya ini lihat dari video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini udah malam ya, jam 12 malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.